Nah, hello kamera. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita dari dong. Tentunya di kesempatan pagi hari ini saya akan menayangkan tentang apa yang menjadi keluhan pelanggan terhadap sepeda yang selama ini berkendara ini. Perkenalkan, ini kawan saya, Mas Sumadi. Mas Sumadi. Kendaraannya menggunakan sepeda Santang Tomat. Ya, baik Pak Sumadi, mohon izin sebelumnya saya butuh maklumat tentang sepeda yang dikendarai punya masalah apa aja, dan nanti saya bisa perbaiki maksimal mungkin. Nah, oke Om. Jadi pertama yang saya kemukan adalah ini goyang nih. Kalau analisa saya sebagai pemakai, mungkin linkitnya ya. Linkitnya bermasalah. Terus yang kedua, ini rim shocknya ambles. Jadi begitu dipompa, bahkan saya coba nih, saya lepas, terus saya pompa keras, saya rendam, nggak ada bocor. Begitu terus saya pasang lagi, saya pompa keras, saya dudukin, langsung ambles lagi. Berarti angin ditambahin tidak ada yang berkurang, namun ketika dikendarai angin berkurang. Langsung ambles. Oke, berarti kasusnya biasanya kalau untuk rim shock seperti ini ada ada angin yang pindah ke ruang lain. Nah, untuk hal itu biasanya cukup dengan mengganti semua sistem, kemudian penggantian oil dan juga servis seperti itu. Nah, itu sudah sering terjadi untuk workshop ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja apa yang dikeluhkan oleh Pak Sumadi ini sepedanya kita perbaiki, baik dari full bike linkage yang bermasalah ataupun suspensi yang bermasalah. Satu lagi, jangan lupain. Apa tuh? El Nino. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman, kita ambil sepedanya, kemudian kita gantung menggunakan backstep dari Park Tool. Selanjutnya kita buka rantainya dengan menggunakan alat dari YBN. Nah, kok ketok rada angel konco-konco. Ya wis, alon-alon nek ngono, kita ulangi lagi dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lepas. Setelah rantai terlepas, selanjutnya beralih ke crank arm. Kali ini saya menggunakan kunci L bermerek Technocrat. Gunakan kunci L nomor 8 untuk membuka crank arm sebelah kiri. Kemudian putar baut crank arm sebelah kiri sampai crank arm sebelah kiri ini terlepas. Nah, setelah terlepas, lanjut ke belakang, kita buka wheelsetnya. Kita ambil kunci L4, kita lepas untuk inner shifternya, lanjut menggunakan kunci L nomor 5, kita buka rear trailernya. Gitu teman-teman, lanjut ke bottom bracket, kita buka ke arah roda depan supaya bottom bracketnya terlepas. Setelah yang kanan terlepas, lanjut ke sisi kiri, kita juga membukanya ke arah ban depan karena ini menggunakan berat bottom bracket PSA. Setelah bottom bracket terlepas, lanjut ke arah belakang lagi, kita buka kalipernya. Setelah kaliper lepas, kita potong-potong kabel tis sampai semua kabel tis yang mengikat pada kabel yang ada di triangle bagian belakang semuanya terlepas. Kemudian kita ambil kunci L5 untuk membuka baut linkage-nya. Setelah terbuka baut linkage-nya, kita congkel kerucut. Nah, kerucut ini gunanya untuk mengencangkan as pada linkage. Untuk as linkage ini tidak boleh terlalu kencang, karena jika terlalu kencang maka bearing linkage ini tidak bisa bergerak dengan optimal.
yang ada malah seret. Jadi jangan sampai teman-teman mengencangkannya terlalu kencang. Oke, kita lanjut melepas as linkage-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika diperhatikan luar biasa kotor banget ya Allah. Bearingnya kotor ya. Lanjut. Nah, untuk membuka linkage bagian bawah ini juga sama seperti tadi. Pertama-tama kita buka baut L5-nya, setelah terlepas kita buka wujudnya, lanjut ke kita buka as baut linkage-nya itu. Sama kita lakukan seperti tadi, baik itu yang sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, pelan-pelan teman-teman ya. Wangel banget. Ya, yang namanya juga servis ya, pasti bakalan nemu kendala. Gampang yo, jenenge tutorial. Maklum lah, jenenge barang tinggu ya mesti ono angele. Oke, tetap berusaha. Lanjut kita buka. Oke, perhatikan teman-teman, asnya sudah ada yang gripis. Setelah linkage di bagian bawah terlepas, lanjut kita lepas bagian rear shocknya. Kita gunakan kunci L nomor 6. Nah, untuk baut linkage bagian atas ini ternyata menggunakan kunci L5. Buka podo wae ke arah kiri, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Lakukan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai selek karena bautnya berbahan aluminium. Nah, kalau sudah terkumpul semua komponen yang kita buka tadi, lanjut kita ke belakang, kita cuci semua komponen yang sudah terlepas supaya nyaman pada saat penyetelan. Kemudian kita juga enak ngelihat kalau barang-barang itu bersih. Nah, untuk nyuci semua komponen ini saya menggunakan minyak khusus untuk membersihkan spare part ini supaya yo enak didelok lah, kinclong ngono. Nek arep tuku per liter regane 15.000, jenenge lengo latung. Kalau bahasa Indonesia itu minyak tanah. Oke lor, kita lakukan dengan sabar, alon-alon. Sing penting komponennya resik karo dicek linkage-nya ya, jangan sampai terlewat. Nah, kalau ada seal-seal kayak gini dilepasin dulu supaya sealnya itu nggak melar gitu loh. Nah, alon-alon. Nah, delok tuh kan bener, bearingnya sudah ada yang patah ternyata. Tuh, oglek. Ternyata ini kasusnya yang bikin linkage-nya itu goyang. Nah, ini ada 4 biji ya seal kit untuk nutup bagian bearing. Nah, ini baru satu yang ketahuan udah patah parah teman-teman. Tuh patahnya. Ben gak kesuwen, ben gak ngantuk, ben gak ngelangut. Lanjut kita bawa ke depan. Setelah pencucian kita bongkar bearing bottom bracket. Soalnya bottom bracketnya oblak. Nah, nanti bottom bracketnya kita ganti dengan bearing yang sehat. Berhubung ini menggunakan bottom bracket SRAM JXP, maka kita akan menggunakan pengganjal ringnya apa sih sini? Adaptor bottom bracket JXP teman-teman. Nah, kocak. Terus kita cek baut linkage yang lain, buka semua bearing-bearingnya. Kalau ada yang perlu dilumasi ya dilumasi. Cek-cek karetnya masih layak apa enggak. Kemudian kalau ada yang mau diganti yo, yang paling penting dicepaki pengganti ini. Nah, ini bagian linkage ada yang patah tadi teman-teman, kita gunakan kunci tracker merek Grip On. Nah, seperti ini teman-teman. Buat buka gede kowe langsung wis lah, sing penting kebuka ngono lho. Maaf ya, aku nggak ngajarin gede sebenarnya, tapi apa meneh emang alatnya terbatas. Yang paling efisien menggunakan grip on ya nganggo grip on. Lanjut ke bottom bracket tadi, kapnya aja lali dikei pelumas, terus bearing sing sehat dipasang.
Jolali tutup bottom bracketnya dipasang. Nah, yang satunya lagi juga sama. Kali ini saya menggunakan alat bearing puller mereknya Muxi. Nah, kalau yang gold ini punyanya Enduro. Nah, caranya tinggal ditemplek pasang, kencengi. Nah, baru bearingnya udah masuk, terpasang, kasih grease, terus tutupnya dikasih grease juga. Nah, bagian dalam tetap kasih grease supaya enggak karaten ngono lho. Nah, alon-alon dicek, nek wis resik masukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Ini bearing yang udah hancur dari linkage maupun bearing BB, kumpulin ya kan. Nah, store kanggo barang bukti, kanggo pelanggan. Nah, iki wis rusak dulu, rusak kabeh. Nah, kalau udah bersih kan enak dilihat, baik itu komponen maupun bearing-bearingnya. Lanjut kita garap rear shock. Nah, rear shock RockShox Vivid ini menurut pengakuan pemiliknya itu mengalami angin yang enggak stabil. Tegasnya enggak stabil itu ya ketika dia pompa anginnya itu tidak berkurang, namun pada saat dikendarai atau dikasih beban kemudian dicek lagi, tekanan anginnya itu berkurang. Artinya ada angin yang pindah ruang. Ya, caranya gimana supaya nyaman? Dibongkar. Setelah dibongkar lanjut diganti seal kitnya. Nah, itulah namanya servis. Yang namanya barang dipakai ya harus diservis supaya enak lagi. Biaya perawatan servis lebih murah ketimbang ganti spare part. Nah, wong sepeda saya larang-larang rek. Nah, jadi buat teman-teman yang punya rear shock, sepedanya jangan lupa untuk diservis juga rear shocknya. Untuk cara servisnya, nek jenengan pengen nyimak ya simak aja. Ini tak kasih contoh bongkar rear shock RockShox Vivid. Nah, nggak cuma bisa bongkar, tapi alat-alatnya ya kudu dicepakno to ya. Aku menggunakan alat-alat antara lain RockShox, puller tool apa ya jenenge itu. Aku bahasa Inggris ya angel rek. Aku ngomong bahasa Indonesia yo kangelan. Wis ngono kae lah lur. Pokok dikatekno wae aku buka. Mau menawa dadi manfaat buat teman-teman yang pengen belajar rear shock, monggo mampir ke The El Nino Bike. Nah, kayak gini teman-teman, berarti bongkar rear shock, terus kita ganti semua rear shocknya itu. Rear shocknya sih kita ganti semua seal kit rear shocknya pakai seal kit yang baru supaya maknyos. Kalau nggak ada rear shock tuh ya teman-teman, kudu sing telaten, sing sabar. Soalnya apa, aja nganti ono sing kelewat nggak ganti seal kitnya. Yang paling penting adalah pemasangan seal kit jangan sampai salah, ukurannya juga jangan sampai salah. Nah, pastikan benar-benar semua ukuran, semua posisi kita ganti dengan baik dan benar. Walaupun udah terpasang, ojo lali dicek, di QC meneh. Itu loh, biar nggak bolak-balik nggak rapi. Itu. Nah, kalau udah semua seal kitnya diganti, kemudian lanjut olinya juga diganti. Kali ini saya menggunakan oli dari produk iPhone, yaitu menggunakan grade yang soft. Biasanya kalau untuk rear shock RockShox ini jenengan bisa cek di websitenya. TDS-nya juga ada ketentuan kriteria untuk spesifikasi oilnya. Nah, biasanya kan RockShox itu rekanan dengan maksimal, nek salah. Nah, kali ini aku rekanannya sama iPhone. Karena apa? Bolak-balik aku kalau garap rear shock ya tak jajal, tak coba, tak tes. Itu loh. Kemudian pengakuan pelanggan juga nyaman pakai apa. Nah, ternyata selama ini saya garap rear shock, aku lebih cocok menggunakan produk iPhone. iPhone ini gambarnya kayak
gambar bendera Jepang, tapi ternyata ini merek Prancis teman-teman ya gitu. Oke lur, sambil disimak sambil dubbing, sampean jangan sampai kelewat. Pokoknya aku yang masang alon-alon, gak ono sing dikurang-kurangi, pokoknya sampean gak ada kecewa ya. Nah posisi masang air capnya ini ya hati-hati, karena di dalam air cap itu ada ganjelan supaya pas nyaman. Aku pakai di angka 1, kemudian kalau udah ngeklip ngeklop kunciannya ya langsung dikunci meneh pakai alat apa ya jenenge ya wis ngono lah kuncine. Nek wis rampung tinggal dikunci meneh nganggo kunci bottom bracket. Gampang toh? Gampang ndelok ketok ngono. Nek angel ya garek kongkonan wong. Ngono lho. Wis to gateke wae lur ya. Ngono kuwi. Nanti rampung, nek wis rampung jelali ventilnya dipasang lagi, dikencengin. Nah, kalau udah dikencengin gini ventilnya, lanjut kita pompa. Aku kali ini lagi aleman, nggak belum pompa pakai pompa shock. Soalnya apa? Pompa shocknya lagi jebol, nganggone pakai angin nitrogen. Nah nitrogennya aku ya spesial tools supaya nih apa ya ngono lah pokoknya. Saking kepenake nganggo nitrogen, bablasan pakai nitrogen terus adem. Aja nanti ana sing kelewat ya lur. Nah baut ribonnya, baut kompresinya juga dipasang lagi. Nah jelali buat ngetes pasang o-ring. Lanjut kita pasang linkage yang udah dikasih grease baru, yang udah diganti bearing baru. Nah kita pasang, putar-putar pakai kunci L5. Nek bisa ya syukur-syukur dikencengin pakai kunci torsi. Kalau nggak ada alat kunci torsi ya dikencengin feeling, yang penting ojo kendor, ojo kekencengan, ojo selek. Lanjut besok juga dipasang nganggo kunci L6 bautnya. Nah baut yang depan sama yang belakang itu panjangnya beda, jangan sampai salah. Yang pendek depan, yang agak panjang baut rear shocknya taruh belakang. Set lanjut. Nah ini teknik pemasangan baut linkage di bagian belakang bawah. Nah teman-teman simak ya sambil aku dubbing penjelasan untuk memasang linkage bagian bawah ini. Yang paling penting adalah ketika ring, seal, kemudian bearing-bearing sudah terpasang dengan rapi, untuk masang asnya nih, as bagian linkage, yang paling penting jangan kenceng, yang penting dia nggak kendor. Kemudian dites kayak tadi aku naik turunin bearing linkage-nya itu lancar. Soalnya kalau kencengan yang ada malah bearingnya gampang rompal, gampang jebol. Itu sama baik itu sisi kanan, sisi kiri itu sama. Karena apa? Asnya ini nanti bakal dikencengin menggunakan itu loh, kerucut yang tadi dibuka. Nah kerucut itu tuh gunanya buat baut linkage-nya itu dikencengin ketemu frame, jadi nggak bakal kendor teman-teman. Yang penting bearingnya tetap bisa gerak, karena itu bearing statis, bukan bearing yang muter terus gitu loh. Yang penting semua linkage terpasang dengan baik. Nah gitu loh. Nah ini loh baut kerucut yang gunanya buat ngencengin si as baut linkage-nya. Yang penting ini kenceng, dan jangan terlalu kenceng. Soalnya apa? Karena bahan aluminium, biasanya kalau kekencengan pada saat buka kangelan loh. Nah biar bukanya gampang ya kasih grease gitu. Yang penting ya feeling nih aku. Nek ono kunci torsi ya besok nek wis ono tambahan rezeki ono kunci torsi. Lanjut, setelah semua linkage terpasang dengan baik, lewat kita lanjut masang BB sebelah kanan sih ya lur. Masangnya itu bautnya kita putar ke arah roda belakang, terus paling gampang mengencengi ke arah roda belakang. Aku pakai kunci paktul, pacetnya menggunakan pacet dari merek Hero supaya nyaman.
nanti pelan-pelan tak upgrade nganggo junior atau nganggo paktul ya lur. Lanjut ke bagian kiri juga sama, cara mengencangkan bottom bracketnya ini menggunakan kunci paktul ratchet dari Tekio. Nah, kencangnya juga ke arah roda belakang seperti itu teman-teman. Nah, setelah bottom bracket terpasang, kita pasang juga crank armnya. Wih loncer enak nek bearing anyar ya. Buat crank SRAM JXP ini cukup ngencengin bautnya di crank arm sebelah kiri. Buat sampean kencengnya sak kenceng-kencengnya ya gak bakalan seret bearingnya, soalnya iki ya JXP, kecuali kalau sampean masang BB ini salah bisa seret gitu loh. Lanjut, setelah masang bottom bracket sama crank, kita ke belakang, kita pasang RD nya. Kali ini RD nya menggunakan RD Shimano Deore XT. Cuman lucu ya teman-teman, iki RD ini 12 speed, ternyata sprocketnya itu 11 speed. Ya ora maklum di sing ono pasang wae. Ono loh. Aku tadi lupa belum masang baut chain guard. Jangan ditiru teman-teman. Sebenarnya ini masang baut chain guard dulu harusnya, baru masang crank. Nah, gak apa-apa. Yang penting bisa dipasang, diintip, njuk dipasang wis. Yang penting alon-alon. Nah, ini tutorial juga malahan buat teman-teman yang lali masang baut chain guard. Caranya tinggal masukin chain guardnya, bautnya bila dikencengin lewat sela-sela chainring, gitu aja. Maaf ada yang kelupaan tadi, sebelum masang RD harusnya tak setel dulu untuk anting RD nya. Nah ini aku menggunakan paktul alignment driller hanger adjustment gitu. Nah, bahasa aku nih gini ya wis teko alat pokangan anting RD sing bengkok diukur ben lempeng meneh ngono lho. Sat bar lempeng anting RD ini langsung dipasang meneh RD ini. Cek dites mungkin. Kalau RD sudah terpasang, indonya sudah kepasang, kita masang rantainya. Pasang rantai biasanya aku awali dari puli bagian RD belakang, lanjut puli yang atas, baru masukin ke area sprocket, lanjut masuk ke area chainring, missing linknya dipasang. Nah aku ini masang missing link dari bawah, tapi njuk dimasukin ke atas, dikencengi nganggo crank arm, puter, dicek meneh stoppernya jangan sampai kelewat bagian posisi atas. Nah soalnya nek kendor ya kebablasan. Nah dicek meneh bagian sprocket ini kan ada garisnya tuh. Kalau RD XT yang 12 bit ini pastikan garisnya itu pas sama sprocket itu loh teman-teman. Oke, ngobrol ngalor ngidul kalau balapan delok ke gambar karo ndabing ke angel. Wis teko lakoni wae. Bismillahirrahmanirrahim, dites sampai ojo ngantek sing lompat-lompat, digawe paling nyaman soalnya nyetele ini RD12 sprocketnya 11 bit jadi harap maklum. Kalau udah ketemu setelan paling nyaman, jangan lupa inner shifternya kita tutup menggunakan kabel tips katanya segitu. Lanjut ke proyek perbaikan masalah rem. Menurut pengakuan pelanggan, rem ini mengalami brake levernya itu bagel. Cara bahasa Jawa bagel itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Keras gitu. Keras. Dikarenakan ini olinya sudah lama nggak dikuras. Kemudian yang kedua juga bisa jadi internal piston brake levernya juga sudah mulai adanya gesekan karena bahan internalnya itu plastik. Biasanya kalau magel itu plastiknya udah mulai grippish gitu. Yuk seret di bagian lever. Baiknya sih diganti. Cuman kalau ini kan waktunya sangat mepet, mudah-mudahan nggak nyampe sore langsung aku garap wae. Tuh teman-teman, oline ireng. Dikocok-kocok levernya njuk dibuang sore, tekan sampai semua oli terasa padat, nggak ada gelembung lagi. Oke, lanjut pasang kampas rem. Kali ini kampas remnya diganti menggunakan Shimano Ice Tech J02A.
Setelah kampas terpasang, lanjut kita setel supaya si rotor nggak kena sama kampas rem, nggak ngerem. Alhamdulillah setelah rem selesai, akhirnya kerjaan untuk servis full baik dari linkage, rear shock punya Pak Sumadi selesai. Kagem Pak Sumadi, hati-hati di jalan, matur suwun.